Oktober, ya. Nah, sebenarnya dia itu sudah kita input SPRJ 17 September dan dia issued di 25 Oktober. Karena waktu itu pas pembayarannya, oh sebentar deh, nanti deh, ya tunggu gitu ya. Nah, itu Oktober 2023, ya. Dia punya premi berapa tadi? 19 jutaan, ya. Nah, kemudian sekitar 3 bulan lebih ya, 3 bulan lebih dia yang kasih referensi saya ini telepon gitu. Om saya itu kayaknya perutnya nggak enak gitu ya, kayak gimana gitu, perutnya nggak enak. Nah kita kan nggak pikir ya, kita pikir nih orang sehat gitu ya. Kita bilangnya, oh mungkin masuk angin. Sudah coba minum angin belum? Udah ini belum? Sudah semuanya sudah, dan dia masih, maksudnya kambuh-kambuh terus gitu ya. Nah sampai akhirnya kita bilang ya udah kalau misalnya memang itu ya ke dokter lah gitu ya. Nah sampai ke dokter juga bilang dia kemungkinan dia mah dan mungkin dia stres gitu ya. Nah akhirnya dia minum obat tapi tetap teman-teman nggak enak. Nah akhirnya di CT scan tuh ya, di CT scan. Berarti polis baru jalan berapa bulan? 3 bulan lebih ya. Nah kemudian di CT scan ternyata ada benjolan teman-teman. Ya, benjolan dan di ususnya. Nah pada waktu itu klaim di rumah sakit ditolak. Kenapa ditolak? Karena ada masa tunggu kita 12 bulan. Benar nggak? Nah setelah dari benjolan ini dibiopsi ya, ternyata nasabah saya ini kanker. Nah, bayangin nggak, orang yang tadinya itu kita lihat itu benar-benar sehat dan dia tidak ada data sama sekali. Ya, jadi waktu kita ketemu dia itu, kita sampai pikir, hah kanker gitu ya. Nah, kanker. Nah, kalau kanker ini masa nggak ada masa tunggu 12 bulan kan ya. Dia pokoknya sudah lewat dari 90 hari ya. Nah akhirnya kita masukin klaimnya ini adalah klaim kanker. Nah klaim kanker pasti ada penelusuran ya teman-teman ya. Kalau klaim di bawah 2 tahun itu ada penelusuran. Nah dan kita selalu sounding itu ke nasabah kita. Jadi kita bilang ini karena klaimnya di bawah 2 tahun ini pasti masuk dalam penelusuran. Jadi bersabar ya gitu kan. Nah akhirnya kalau nggak salah sekitar 1 bulan loh teman-teman ya penelusurannya, dan memang tidak ditemukan data, klaim nasabah saya ini dibayarkan. Oke, nah dibayarkan tuh. Ya, nah tapi teman-teman dalam waktu dia diinvestigasi gitu ya, dia kan harus kemo seperti itu ya. Akhirnya dia pakai BPJS, tapi dia bilang aduh Ci Yosi kalau bisa cepet lah nih klaimnya ya, karena benar-benar masuknya susah gitu loh, masuknya untuk BPJS. Teman-teman tahu sendiri obat yang dipakai pun pasti berbeda ya dengan obat yang kita pakai gitu kan, pasti berbeda gitu ya. Nah akhirnya dia sambil combine nih ya teman-teman ya. Jadi waktu itu 65 jutaan terus 14 jutaan ini combine ya, dia asuransi dari kita sama dari BPJS selisihnya gitu ya. Nah kemudian waktu berjalan teman-teman, terus dia bilang akhirnya dia setelah beres kan kita bilang oke, bisa kemo pakai insurance gitu ya. Akhirnya masuk di rumah sakit gitu ya teman-teman. Selama 26 hari. Dan ini tagihannya teman-teman, 300 jutaan. Ya, dan ini klaim dia yang terakhir karena dia meninggal. Nah, karena dia meninggal ini 311 ya, itu Prudential itu baik sekali ya teman-teman ya. Teman-teman lihat ya, ini yang perlu nggak bayar ini yang di bawah ini 6 jutaan kan, itu karena masa tunggu 12 bulan. Jadi Prudential itu tidak menolak semua klaim, tapi dia pisahin. Yang mana oke, bisa dia cover gitu ya teman-teman ya. Nah jadi 311 jutaan gitu. Nah, bayangin ini kita
totalnya ya, dia 392 jutaan. Nah, belajar dari kasus ini teman-teman ya. Belajar dari kasus ini, kita tidak pernah tahu hari sial kita. Ya, tidak ada hari sial di kalender gitu ya. Nah, jadi yang penting diingat, resiko itu bisa datang kapan saja ya. Nah, kita juga perlu lakukan edukasi ke nasabah kita. Jadi kenapa kadang-kadang kalau saya suka bilang kalau misalnya nasabah mau tunggu, saya bilang saya bisa menunggu. Tapi yang pertanyaannya resiko apakah menunggu ya. Nah, jadi teman-teman boleh pakai cerita ini untuk mengeduket orang di luar sana ya. Nah, masa tunggu untuk 10 hari ya teman-teman ya, 90 hari. Dan ini gejala tidak boleh diketahui sebelum 90 hari. Jadi misalnya contoh nih, kalau nasabah saya pada waktu itu dia pergi ke dokternya gara-gara sakit dia itu sebelum 90 hari, ini klaim tidak bisa dibayarkan. Nah, jadi teman-teman harus hati-hati ya. Nah, ini masa tunggu untuk 90 hari dan gejala tidak boleh ada dalam masa tunggu itu ya. Nah, jadi ambillah asuransi pada saat sehat. Karena asuransi bisa dibeli bukan pakai duit aja tapi pakai kesehatan. Ya. Nah, terima kasih. Semoga klaim ini bisa membantu teman-teman. Terima kasih.